Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyayu Adlila Sanisa Azahra dengan NIM 0805 1282 42 9059 dari kelas L1 angkatan tahun 2024. Hari ini saya akan menjelaskan isi dan juga materi yang sudah disampaikan oleh pemateri kemarin dengan materi yaitu pengenalan alat survei dan pemetaan. Yang pertama itu GPS atau Global Positioning System. GPS itu sistem satelit navigasi yang dikelola oleh Amerika Serikat dengan sejarahnya yaitu dimulai dengan Perang Dunia Pertama, di mana GPS pertama kali digunakan oleh Amerika Serikat untuk militer, di mana untuk mengecek atau mengecek kondisi terkini maupun lokasi terkini dari para prajurit di Perang Dunia Pertama. Dan juga digunakan untuk menentukan posisi serta kecepatan 3 dimensi di seluruh dunia tanpa menggunakan internet dan lain-lainnya. Dengan GPS, orang-orang bisa dengan mudah mengetahui lokasi seseorang, bahkan tanpa menggunakan internet sekalipun. Ada 2 GPS yang telah dijelaskan oleh pemateri, yaitu pertama itu GPS hand yang dipegang, dan yaitu GPS yang digunakan untuk kegiatan lapangan sederhana. GPS hand itu biasanya mudah dijangkau dan diakses karena cara penggunaannya juga sederhana. Biasanya sering digunakan untuk hiking atau mendaki, pemetaan lokasi penelitian, pengambilan sampel, hingga navigasi saat survei. Fitur utamanya mencakup penentuan posisi, penyimpanan Fitur utama dari GPS itu mencakup penentuan posisi, penyimpanan waypoint, serta navigasi rute. Tingkat akurasi GPS yang dipegang biasanya dalam kisaran beberapa meter, tidak begitu detail karena memang biasanya penggunaannya untuk hal-hal sederhana. Yang kedua itu ada GPS Trimble ada GPS Trimble yang termasuk GPS profesional. GPS ini seringkali digunakan dalam survei teknis, pemetaan detail, pertanian presisi, dan juga konstruksi. GPS yang ini dilengkapi dengan fitur Real Time Kinematic atau RTK yang memungkinkan akurasi hingga tingkat sentimeter. Selain itu, GPS ini juga dapat terintegrasi dengan GIS dan aplikasi geospasial yang kompleks. Akurasinya jauh lebih tinggi dibandingkan GPS yang sebelumnya. Karena itu, GPS ini lebih cocok untuk penelitian atau hal-hal yang perlu lokasi yang lebih mendetail. Selain GPS, alat penting lainnya yang sering digunakan yaitu kompas. Kompas itu bekerja dengan medan magnet bumi untuk menunjukkan arah utara. Karena itu penggunaan kompas selalu melihat ke arah utara karena magnet bumi yang kita baca di kompas selalu mengarah ke utara. Secara umum, kompas itu dibagi jadi 2 jenis, yaitu kompas yang analog yang menggunakan jarum magnet yang sering dibawa oleh orang-orang zaman dahulu, dan juga kompas digital dengan menggunakan sensor elektronik dan lebih mudah kita akses. Contohnya di handphone biasanya sudah ada kompas digital di device handphone masing-masing. Kompas analog sendiri terdiri dari beberapa jenis. Pertama, kompas lensa, lalu kompas bidik yang telah dijelaskan cara penggunaannya oleh para pemateri. Dan ketiga, kompas orientering yang biasanya digunakan dalam pembacaan peta secara langsung. Kompas sendiri memiliki bagian-bagian yang
sering digunakan, diantaranya itu ada penutup dial, kaca pembesar, jarum penunjuk, dan juga lain-lainnya. Kompas seringkali digunakan dari zaman dahulu karena sangat akurat dalam menentukan arah seseorang, terutama orang-orang yang sedang menjelajah. Jadi kesimpulannya, baik GPS maupun kompas adalah alat navigasi yang sangat penting untuk survei dan juga pemetaan. GPS sendiri memberikan informasi posisi yang akurat, sedangkan kompas menjadi alat dasar yang sering digunakan untuk menentukan arah di lapangan saat sedang survei. Dengan menggunakan kedua alat ini, sangat penting untuk kita belajar cara menggunakannya. Saran yang bisa saya sampaikan, mungkin penjelasan dari pemateri bisa agak diperlambat lagi karena mungkin agak terlalu cepat, jadi saya agak sulit untuk mengikuti materi yang sedang disampaikan. Selain itu, mungkin kelasnya agak lebih kondusif sedikit karena mungkin kemarin masih agak berisik. Sekian, terima kasih.